Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nurmayat Safiriyatilah dengan NIM 12140101074. Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan masyarakat dan perubahan sosial. Menurut Astrid Susanto, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat dalam arti yang luas, baik positif maupun negatif, berupa kemajuan atau kemunduran. Nah, perubahan sosial merupakan suatu kemajuan apabila melahirkan pola pikir, cara pandang, sikap, serta perilaku baru yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dinamika kehidupan. Contohnya, yaitu penerapan atau perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi. Nah, masyarakat yang awalnya bergantung pada komunikasi tatap muka atau langsung gitu ya, kini lebih cenderung menggunakan media sosial dan aplikasi seperti WhatsApp, DM Instagram, Messenger Facebook, dan lain sebagainya. Ini mencerminkan bahwa perubahan sosial ini beradaptasi terhadap dinamika kehidupan yang modern ini. Lalu sebaliknya, perubahan sosial bisa menjadi kemunduran apabila manusia tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil sikap atau keputusan terhadap suatu keadaan baru. Nah, contohnya ketika masyarakat tidak mampu mengatasi masalah-masalah seperti pada pandemi COVID kemarin. Banyak masyarakat yang merasa kebingungan, bahkan ketidakmampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Seperti masyarakat pada saat itu kebingungan dan khawatir kehabisan bahan pangan. Nah, ini menggambarkan bagaimana ketidakmampuannya masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan yang bisa perubahan secara spontan. Lalu faktor penyebab. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Nah, jumlah penduduk juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini juga menjadi faktor penyebab perubahan sosial. Contohnya, tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa meninggalkan banyak masalah sosial, yang artinya memberikan perubahan sosial di masyarakat. Misalnya, karena berlangsungnya urbanisasi atau orang pedesaan yang merantau ke kota dan menetap di perkotaan. Gitu. Lalu selanjutnya ada penerapan teknologi baru. Nah, mungkin di era digital ini banyak sekali penerapan teknologi baru, apalagi selama pandemi COVID kemarin, yaitu banyak sekolah atau perguruan tinggi mengalihkan pembelajaran ke platform daring untuk memungkinkannya siswa dan mahasiswa tetap belajar tanpa harus bertemu secara fisik, dan ini tidak hanya memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, tetapi juga fleksibel gitu. Dan ini juga merangsang perubahan dalam pola pikir dan perilaku belajar masyarakat, karena mereka harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru dan perkembangan keterampilan digital ini. Contohnya yaitu penggunaan Zoom dan Google Meet. Bahkan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi jarak jauh. Lalu selanjutnya yang ketiga ada kontak dengan budaya luar. Nah, perubahan sosial yang terasa adalah munculnya pencampuran budaya dari kaum pendatang, perbedaan kebiasaan, hingga konflik dan ketimpangan sosial. Contohnya di daerah Bali, karena banyaknya kaum pendatang dari luar sehingga kebiasaan mereka sebelumnya itu terbawa di Indonesia ini, di Bali ini tepatnya, seperti turis-turis yang berjemur di pantai dengan baju-baju yang sangat minim, lalu banyaknya tempat klub, party, atau tempat hiburan gitu ya. Ini menggambarkan bahwa adanya kontak sosial yang menjadikan perubahan sosial di masyarakat. Lalu selanjutnya ada peristiwa alam. Mungkin teman-teman juga
gak asing dengan banyaknya peristiwa alam di sekitar kita, seperti kemarin adanya gempa bumi. Nah, ini disebabkan bisa menjadi perubahan sosial karena bencana alam ini akan membuat masyarakat pindah dan mencari tempat baru yang lebih aman, kemudian mereka membangun pemukiman baru. Hal ini menimbulkan perubahan sosial di daerah yang mereka tuju. Nah, pun begitu dengan kebiasaan mereka yang mungkin akan berubah setelah terkena bencana. Gitu. Lalu selanjutnya ada fenomena perubahan sosial. Ini ada dua, yaitu yang pertama ada teori evolusi dan teori revolusi. Apa itu teori evolusi? Yaitu perubahan sosial terjadi melalui seleksi alamiah, penyesuaian, dan adaptasi terhadap lingkungan sosial dan fisik yang berubah. Contohnya apa sih? Yang pertama, contohnya yaitu perubahan pola belanja masyarakat dari berbelanja di toko offline atau di pasar swalayan dan sebagainya ke berbelanja secara online gitu ya, seperti aplikasi TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, perubahan ini terjadi karena penyesuaian dan adaptasi terhadap perubahan teknologi, di mana teknologi internet yang telah mengubah cara orang berbelanja. Lalu yang kedua ada teori revolusi. Nah, teori ini menekankan bahwa perubahan sosial sering kali dipicu oleh ketegangan atau ketidakpuasan pada masyarakat yang mungkin muncul karena ketidaksetaraan sosial, ketidakadilan, atau penindasan. Contohnya, protes serta demonstrasi yang terjadi di suatu negara ketika rakyatnya merasa tidak puas dengan keadilan sosial atau politik yang mereka alami. Nah, misalnya ketika beberapa kelompok tertentu di masyarakat merasa dianiaya atau tidak diakui hak-haknya. Mereka mungkin bersatu untuk mengorganisir protes atau aksi demonstrasi untuk menuntut perubahan yang mereka inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.